Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan di depan kita ini salah satu senior, salah satu seniman, budayawan muda, dan asalnya dari Empang juga ya. Biar perkenalkan diri dulu ya, silakan dek. Terima kasih Karsis sebelumnya. Bebas bahasa tak ya? Campur. Campur. Bisa bahasa Belanda, bahasa Jepang, Australia bisa, enggak apa-apa. Iya. Campur aja, santai aja di sini. Ya silakan dek. Perkenalkan, nama saya Novi Ardiansah. Panggilan akrab dari SMP sampai kuliah sampai kerja. Ivon. Ivon. Iya, Ivon. Oke. Ya. Jadi dari apa tadi? Dari SMP Iya. sampai SMA, panggilan akrabnya Ivon ya. Iya, sampai kerja pun. Sampai saat ini Iya. Ivon ya. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman yang baru melihat ya, yang walaupun adik ini dari Empang tapi melanglang buana ya. Kan jarang saya lihat di Empang. Sebelum-belumnya di mana? Kebetulan 2009 sampai 2012 saya kuliah di Unsah. Di Unsa Sumbawa. Di Unsah Sumbawa. Ya. Setelah itu kebetulan di sana ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa ya, terus Jadi saya masuk di UKM seni. UKM seni unit ya, kegiatan mahasiswa UKM seni ya. Jadi pas saya tamat sudah langsung ditarik untuk jadi pelatih tarinya. Pelatih tari. Nah, berarti dari tari, musik, teater lengkap semuanya. Lengkap. Wah, luar biasa. Berarti tos Kil Genang apa? Alhamdulillah masih sih. Apalagi ya gong senior. Obin dan. Nah, kan kita nggak tahu dulu saat saya masih aktif di Santuana dulu kan. Kebetulan Dinda kan masih kecil dulu saat itu. Saya juga pernah jadi penari loh. Penari beredar, kalau nggak salah bala cucuk gitu ya. Betul. Bala cucuk. Nah, di situ ya alhamdulillah rata-rata teman-teman banyak yang sudah berhasil kan. Saya Mas Sulhaidir ya sampai sekarang masih aktif semua teman-teman itu alhamdulillah. Nah, berangkat dari situ deh tiba-tiba kan ada regenerasi ya, ada regenerasi. Saya mau tanya, pernah nggak terlibat dalam tari? Oke, sambilan kita bercerita. Ya. Alhamdulillah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Saya dipanggil, kalau nggak salah itu saya dipanggil sama Kak Ide. Iya, kasih dekat dikit. Ya. Saya dipanggil sama Kak Ide. Oke. Kebetulan Kak Zulhaidir ke SMP 1. SMP 1 ya. Ya, jadi langsung bertemu dengan kepala sekolah. Jadi diminta perwakilan dari SMP 1 itu ada 6 orang. Ada 6 orang. Iya, jadi untuk untuk tarian baru kalau nggak salah, tarian Ramanjeng namanya. Tarian Ramanjeng. Iya, tarian Ramanjeng. Jadi itu saya lupa ingat juga anggotanya. Saya masih ingat itu di Pancitra itu Ari itu juga ikut. Ari, oh iya. Anaknya Ibu Sohora itu ya? Iya. Oke. Terus ada Lolo, Nunung, Kadini juga ikut. Oke. Jadi saya di situ bukan sebagai penari. Ini pertama ini ya? Iya, pertama. Saya dipanggil karena personilnya sudah lengkap. Jadi saya sebagai cadangan. Sebagai cadangan saat itu. Kebetulan yang dipanggil itu rata-rata kelas 3. Kelas 3 SMP. Saya aja kelas 2. Iya. Waduh, saya bilang jadi cadangan ya nggak apa-apa lah. Akhirnya saya coba, saya dipanggil. Pertama kali saya pegang namanya alat tradisional Sumbawa, yaitu santong serek. Santong serek pertama ya. Persis kalau nggak salah itu kayak Iqbal Sangko dulu. Kan masih kecil dibawa sama saya pesantong serek ya. Terus. Setelah itu saya diajar. Saya diajar sama Kak Ide, Kak Manahing juga, yang ngajarin saya lebih sering aktif Cup Santuana. Oh, Mas Cup. Iya. Saya diajarin.
Tapi sambilan saya belajar, Ya. pegang, sambilnya saya juga disuruh latihan nari. Latihan nari. Ya, yaitu tarian Ramanjeng yang cowok. Iya. Nah, sambilan pas waktu itu mau mentas kalau nggak salah Kak. Ada acara kawinan. Saya disuruh bawa payung. Bawa payung. Astaga, saya bilang. Ya sudahlah, karena maaf almarhum. Iya. Bisa bawa payung? Siap, bisa. Udah saya bawa, ya sudah, sambilan. Jadi yang mana yang kosong? Ngisi. Waduh. Luar biasa, ya. Terus? Sambilan, jadi ya sudah. Jadi kalau ada pengantin nggak bawa payung, yaudah saya lari ke alatnya, penabuhnya. Oke. Nah jadi satu strek, saya pegang. Mulai saya merasa jenuh. Saya disuruh pegang pelompong. Nah, disinilah satu dengan Kak Chandra. Oh iya, Chandra Stober itu? Ya. Oke, terus? Bayang lawas, andiling sarengnya guru, aku ling panintang. Rela mati, hatiku ketong. Iya. Luar biasa, melawas diri kita. Luar biasa ya. Terus ya. Tetap aja totang lausnan. Saya juga diajarin sama Man Rompen. Oke. Rebana, aing yang lebih dominan ya? Ya, dominan untuk rebana. Tapi saya tertarik sama genang. Genang. Ya. Ida, megingo imaman ikin saya ida. Iya. Luar biasa. Tapi secara perlahan saya coba. Sambilan, akhirnya saya disuruh pertama kali saya nari di Boal. Di Boal. Sama John Stober. Ya. Oke. Lupa saya panggilan terkenalnya deh. Itu yang kurang tahu saya. Ya, Om John itu ya. Terus? Ya. Sama Din juga. Tarian Ramanjeng. Ya. Pertama kali saya nari. Waduh. Masalah sih gugup. Beda dengan latihan. Alhamdulillah. Saya coba. Akhirnya terbiasa. Iya. Jadi mau tarian, mau bawa apa segala macam tetap saya dipakai. Padahal pertama cadangan ya. Iya. Ya terus. Karena di situ juga ada kakak kandung juga, Kak Marjen. Oh, Marjen. Jadi kalau juga, kalau Kak Jen nari, ya udah saya pegang alat. Ya mau tidak mau lah. Jadi kalau alat lengkap tapi disuruh payung, saya lari ke payung. Iya. Jadi menurut talenta itu dipanggil. Iya. Tapi alhamdulillah semenjak itu karena yakin, karena tetap diajari sama Om Aing, pasti bisa ya, alhamdulillah. Setelah SMA tetap masih di Santoana. 2008 saya tamat Mantiga Sumbawa. Saya coba merangkap atau saya lanjut kuliah ke Unsa. Di situ saya lihat semester 1. Jadi saya pengen ikut kegiatan. Saya juga doyan dengan pramuka juga, Racana juga kan. Ada lesret UKM, unit kegiatan mahasiswa seni. Wah, lumayan nih saya bilang. Ikut. Saya lihat PD-nya nih Kak. Wah, jagoan saya ini. Alhamdulillah, karena saya pertama kali itu dipanggil sama Kak Lili, saya lupa saya nama bapaknya, almarhum sudah. Nah, akhirnya dipanggil suruh pegang genang. Genang langsung inti. Oke. Cuma tempat salahnya, mohon maaf. Karena apa adanya nggak bisa diedit. Iya. Beda ketukannya Kak. Jadi sejak selama latihan di Empang, mengerti tentang masalah alat tradisional Sumbawa. Ketika diajar sama Kaing, teman-teman senior di sini, pas berangkat ke Sumbawa itu cara mukulnya beda. Beda sekali. Kalau di sini kan 2 kali meracik. Kalau di sana cuma sekali meracik langsung. Sekali meracik. Ya, maksud sekali meraciknya ini ketika pas saat perubahan gerakan dalam tarian atau gimana itu? Iya, perubahan gerakan tarian. Oke. Ya terus. Amin bahasa Semawa, pampang kena setepak. Kak cuma meracik be, yang rendah. Tak keding tak. Aja ada genang tuh waktu itu. Asik juga besok lusa kita bawa genang langsung kita praktek di sini ya terus. Jadi ya udah, karena saya harus terbiasa dengan nuansa baru. Saya coba. Semester 3 saya dipercaya, saya juga tidak ada pelatih tari di Unsa. Semester 3 saya latih
semester 1. Wih, lumayan enggak? Biasa di UKM seni itu paling banyak itu kemawanya. Iya, betul. Jadi penabuhnya orang itu aja ada 6. Jadi enggak terlalu banyak. Cuma intinya jadi saya semua. Iya, oke. Terus? Mau enggak mau ya sudah. Sambil latihan. Tapi saya enggak suka teori. Saya langsung datang, perkenalkan diri, bla 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 bla. Ini tariannya. Pertama, tarian buat. Saat itu saya itu tarian ebar. Tentan batik berempuk, itu permainan. Tentan batik berempuk. Siapa yang cipta tarian itu? Saya. Bisa juga menciptakan tarian? Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Dilanjutkan nanti banyak pertanyaan. Ada kabar apa sih? Ya terus setelah itu? Alhamdulillah. Saat itu saya coba garap tarian ini. Saya lihat permainan. Seleng hadang gitu. Bakala. Nah, bakala. Bahasa Semawa, saya aja. Iya. Di paling ngangkang, mepang pang besiu kayu. Sambil buya. Iya. Sambilan mau kaji pina. Musik masih musik datar, hanya berpatokan dengan genah. Iya. Saat itu saya juga mencari serune. Alhamdulillah ada Nages. Iya. Itu senior itu. Ya, Nages ya. Sama kamu itu. Ya sudah. Alhamdulillah 2011. Saat itu saya coba. Sebelum saya wisuda. Iya. Oh maaf, agak jauh dikit. Iya. Saya coba 6 orang. Alhamdulillah sekarang udah nikah semuanya ini anggota saya ini. 6 orang, ya udah pertama kali. Iya. Sejarah Unsa UKM Seni Tari nampil lomba lagi tingkat kabupaten. Ada Lunyuk, ada Empang, ada Trano, apalagi Moyo Kak, yang luar biasa. Luar biasa. Kebetulan di situ penampilan terakhir saya itu bersamaan dengan Kak Rifan. Oh, Trano. Iya. Oke. Saya lupa tariannya Kak Rifan apa itu ya saat itu. Iya. Terus. Ya udah saya tampil. Dengan sederhananya saya, yang penting nampil lah, saya bilang. Kita perkenalkan kepada masyarakat Sumbawa. Di Unsa ada seni juga, yaitu seni tari, bukan hanya musik tradisional atau tarian atau musik modern, band segala macamnya. Ya sudah. Saat itu yang jadi juri Kak Iqbal Sanggo. Oh, Iqbal Sanggo. Kak Iqbal Sanggo, Kak Aceh juga. Saya coba bawa. Ya sudah. Penabuhnya Andi Lolo. Oh, Andi Lolo. Saya Nages. Cuma berempat, Kak. Berempat. Pertama. Iya. Pertama 4 itu. Iya. Yang duanya nggak ikut. Berarti multifungsi alat ini dipegang. Genang sama rebana sudah di depan saya. Genang sama rebana. Iya, karena ada Zapin atau anak juga. Iya, terus. Ya udahlah, karena Nages yang seru nih. Nages Oke. Yang pelompong sama santun trek, ya udah sesuaikan kan di Lolo. Berarti pukul aja satu-satu ini. Sudah saya bedakan aja di mana mainnya. Oke. Yang gong ada Yuda namanya dari Selanti. Iya. Ya udah kita main-main aja. Saya pukul, lanjut aja saya bilang. Salah, hantam saya bilang. Iya. Semua gugup. Anggota juga gugup, saya juga down di situ karena dia sakit perut. Waduh, bahaya. Saya bilang. Tapi cobalah, saya bilang. Alhamdulillah karena sepertinya numpadi enggak? Losong. Bawa berempuk, saya sering bugil. Oh iya tahu. Tadi berempuk saya. Langsung selesai nari kita bentuk jantung. Jantungnya. Kita keluar. Properti itu ya? Ya, properti. Setelah keluar, selang berapa jam kita dengar pengumuman. Iya. Kita udah pasrah. Sumbawa juga ada, karena dadakan itu kan. Iya, 6 bulan loh latihan. Iya, terus. Nah, musik juga hancur-hancuran, tapi nggak apa-apa lah, pede lah. Gengsi, ya dah. Iya, terus. Ya udah, saya coba-coba aja. Lunyuk, juara 1. Saya kaget. Juara 2, saya kaget. Iya. Saya pulang. UKM Seni Unsa. Nggak salah sebut ini saya bilang. Juara berapa? Juara 2? Iya. Oh, oke. Karena apa? Saya kaget. Nggak salah sebut nih juri, saya bilang. Iya. Dia panggil sama Kak Iqbal. Dipeluk saya. Serius Kak? Saya bilang. Iya, naik. Saya masih kaget. Betul apa enggak ini, saya bilang. Iya. Sekali lagi. Pelatih seni UKM. Seni Unsa, silakan. Iya. Ya udah. Saya naik, ada Kak Aceh juga. Iya. Salaman. Yang ketiga Moyo.
Nah sudah, saya kaget. Dalam keadaan saya kaget, saya nggak percaya diri soalnya. Saya cuma nampil gitu aja, memperkenalkan kepada masyarakat. Tidak ada lagi. Juara nggak juara, kita tampilkan. Yang penting nampil. Ya, kebetulan ini yang UKM seni ini, yang pengurus sampai anggotanya, menor mau. Jadi penari-penari yang saya ambil ini ada cuma 2 orang aja yang jago. Dari Bau Utara yang jago nari, dari sama Bram Biji gitu. Nah, ikut aja. Itu gambaran ya keberhasilan dari pengalaman Dinda itu ya. Nah, terbersit keinginan orang lain itu bisa menciptakan tari, kenapa saya bisa? Tidak bisa gitu kan? Pasti ada khayalan gitu kan? Ya ada keinginan pada saat gimana? Rasa iri saya ada di mana? Waktu saya lihat atau saat saya menonton lomba, kok orang ini bisa? Saya bilang, kenapa saya nggak bisa? Orang lihat saya, oh, nggak bisa nari ini, linggis nih. Boleh dicoba, saya bilang. Saya coba-coba di dalam kamar, Kak. Sendiri itu? Sendiri. Merenung atau kepikiran dengan teman-teman yang sudah berhasil. Seperti misalnya contoh kan ada di sini sudah almarhumah kan, Driadar gitu kan. Diingat juga itu saat ada keinginan untuk menciptakan. Besar Kak, sangat besar. Terus coba. Yang saya tahu kan penari cowok. Ini kan cewek. Saya nggak bisa karena cewek. Masa saya nggak bisa? Saya bilang. Ya udah, saya lihat YouTube. Bahasa Semawa nyentik imat benda. Ya udah. Saya bilang, saya lihat, saya tanya Din nih. Din, gimana gerakan ini? Saya tanya lah. Namanya referensi kan. Iya betul. Saya tanya Aing segala macam. Ya udah, mana Aing bilang lanjut. Ya udah, sebelum kita lomba, masa saya nggak bisa yang begini, saya bilang. Saya pengen yang lebih dari, maaf senior saya. Setidaknya ada lah. Ya, setidaknya ada kan. Ya terus? Alhamdulillah Kak, ada. Pas saya juara, betul nggak saya ini? Ini pertama dalam pembuatan tarian. Pertama sejarah. Langsung ada lomba. Nah, berapa lama diciptakan tarian itu? Saya kumpulkan anggota itu pas pertama kan 3 bulan. Pas 3 bulannya persiapan. 3 bulan Kak mentok. Berarti saat buat tarian, saat menciptakan tarian itu tergambar misalnya dalam gerakan ini berarti ceritanya begini. Dalam gerakan ini ceritanya begini. Oke ya. Jadi saya sudah main misalnya sinopsisnya begini. Tarian ini menceritakan gini, bla 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 bla. Kebetulan saya dibantu sama Padekan FK namanya Pak Sorli MPD. Kebetulan beliau di Sumbawa. Kebetulan beliau juga jago di situ. Oke. Udah sama beliau. Saya coba. Pengarahnya gitu ya? Bisa Pak? Bimbing. Bisa Pak, saya bilang. Masa nggak bisa? Aneh reke, nombor di mentak. Senior belum tinggi. Iya. Saya coba. Kebetulan saya sebut waktu Pak Suharli, namanya Kak Arsis juga tahu. Sama Pak Suharli. Iya, suka dengar lagunya. Ya sudah, saya coba. Saya nggak sangka Kak, karena saya bisa latih gerakan tarian cewek. Cowok kan gampang. Iya. Ini cewek ini lenggak, lenggok. Iya, tangannya. Iya, tangannya kan segala macam. Nah, alhamdulillah saya percaya diri ya, saya coba. Dalam saya kasih gerakan 3-4 gerakan, saya lari ke musik. Saya kasih diam untuk serune, pelompong, sandal zrek segala macam. Biarkan gong dengan genang. Nanti kan main tanda, matinya di gong kan, perubahan. Jadi seperti itu sudah berarti. Jadi saya nggak suka berteori, saya bilang. Ya udah sambilan. Ini gerakannya, ini ya udah coba. Kalau masih salah kita ulang lagi nggak apa-apa. Kalau sudah 3-4 kita ulang dari awal. Dalam pergantian gerakan, apakah pergantian musik juga pengaruh gitu? Pengaruh Kak. Ya karena kita tahu bahwa pukulan musik tradisional Sumbawa ini dalam mengiringi tarian tek 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 deng tek 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 tek. Apakah selamanya sampai gitu? Tidak. Tapi yang saya dengar kebanyakan gitu. Iya. Kita kalau sudah selesai meracik, saya kasih main rebana, bahasa Semawa, musik mamit. Iya, kolaborasi gitu ya. Mereka main genang-genang, babelai maci. Iya betul. Jadi tek dung tek 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 dung ketak. Oke. Jadi saya perankan genangnya, hantam. Jadi kalau sudah make tempo ya sudah.
Apalagi kayak Zapin kan nggak bisa masuk yang lain kan, Tanak segala macam. Iya. Betul sih. Kalau sudah main trik itu kayak irama lari. Iya, irama biasa itu ya. Jadi bosan seperti itu. Betul. Nanti ruang ngamuk manaing kayak irama nan bawah. Kalau sama manaing saya nggak berani bercanda. Iya, serius orangnya. Wih, kadang saya ditendang. Walaupun nonton orangnya ini. Iya. Sumpah. Iya. Nah, terus setelah itu tarian apa yang pertama diciptakan? Ini Kak, tarian ebar. Tarian Ebar. Tentan Bati Berempuk. Tentan Bati Barempuk. Nah, siapa yang buat sinopsisnya? Yang buat sinopsisnya itu Pak Suharli. Pak Suharli, kalau nggak salah Pak Suharli sekarang dari Kabid dinasnya. Ya, di Dinas ya. Ya, oke. Kenal juga satu grup sama Pak Suharli. Coba nanti tanya ada beliau nanti. Nah, terus setelah itu tarian ebar ini siapa membuat ceritanya? Pak Suharli yang buat cerita. Saya langsung dengan gerakan. Berarti pintar juga Pak Suharli ini ya? Wih, luar biasa. Luar biasa. Pintar juga ya. Oh. Nanti ada cerita lain. Luar biasa. Oke. Baru saya tahu ya. Wih, Kak. Iya. Nyanyi, lawas. Aduh, teater. Ya? Oh, oke. Nah, ketika itu saat ada itu nggak vakum atau nggak jenuh, hanya fokus ke tarian. Jadi pengembangan untuk itu. Ini skup Sumbawa kita baca ini kan. Yeah. Nah, pengembangan untuk itu kan hanya gaya-gaya seperti itu saja dalam nari itu. Nah, saya coba. beda Kak. Karena di Unsa cuma cewek, saya coba dengan cowok. Iya. Tarian kedua saya buat itu Ngesak Rame saya buat. Oh, Ngesak Rame. Siapa yang buat? Saya juga. Berapa lama menciptakan tarian itu biasa? Kalau cipta tarian sih Kak, sambilan paling tergantung dari personilnya atau anggotanya. Gerakan cowok kan, ada lentur ada yang enggak segala macam. Usah lentur atau enggaknya nanti. Iya nanti. Kan. Yang penting dasarnya dulu ya. Saya lihat juga sama latihannya mereka. Iya. Sanggupannya. Kalau saya Kak, tanya ke Aceh di Sumbawa. Kalau saya itu bawa tarian, personil saya enggak pernah 3. Kalau enggak 10. Iya. 6. Sedangkan ulang tahun Unza aja kemarin di Sentalis. Paling banyak 50. Tarian masal semua. 50 personil. Iya. Nah, terus dalam personil 50 ini sudah terbagi siapa penabuhnya atau pemusiknya atau penari? Ini penari. Berarti kolosal sistemnya itu kan? Iya. Nah, enggak sulit itu? Enggak. Kok bisa? Serius, Kak? Serius? Enggak sulit ya? Enggak. Misal pas saat latihannya itu? Latihannya saya ajak, saya di tengah. Saya dilingkari. Kalau saya dari pinggir, pasti lihat kanan kiri. Iya, betul. Saya minta maaf, saya di tengah ya, saya bilang. Gitu. Buat lingkaran. Ya udah, gerakan pertama kayak gini. Cukup 3 aja gerakan. Saya tahu dari 50 orang ini, hanya aja berapa orang yang bisa. Iya. Oke. Nah, ini lagi yang menarik. Dasar untuk gerakan tarian Sumbawa itu bisa nggak digambarkan itu? Karena misalnya kalau lagu kan identik dengan lawas, ya kan? Berarti kalau kita pakai lawas, berarti ya ada pakem kan? 8 suku kata dalam satu bait itu bisa 3 baris atau 4 baris gitu. Nah, kalau tarian Sumbawa lebih identik sama jinjit saya. Jinjit maksudnya gimana? Angkat 2 kakinya Kak. Oh, angkat 2 kaki, terus tangannya? Biasa begini aja. Begini, enggak, ada yang begini. Iya Kak, kalau beda. Lari ya begini beda, kalau diam. Kan ketika lari kan biasa begini. Iya, begini kalau lari. Iya. Kalau diam? Kalau diam tergantung juga ada yang hormat, ada yang pas gerakan juga beda-beda. Beda-beda ya? Iya. Oh, nah ini kalau nggak salah saya pernah dengar ini. 3 jari ini melambangkan tentang apa? Nah, kalau itu jujur, saya masih kurang paham. Kurang paham ya? Iya. Karena saya taruh aja, ya seperti ini aja dah. Saya bilang, nggak apa-apa lah. Saya bilang. Berarti ini kita sama-sama berguru dan mencari nanti ya. Karena khas orang Sumbawa ya, khas tarian Sumbawa itu jentik jarita nih. Kan biasa 3. Itu kalau nggak salah saya dengar di siapa itu ya. Ini melambangkan kayaknya Luntuengal gitu. Ya, Luntuengal gitu. Gimana model
anunya lontengal. Nah kan nggak mungkin kayak gini model tariannya gitu kan. Tapi gerakan kalau untuk kaki dengan tempo yang sama juga semua tarian Sumbawa itu untuk gimana? Sama Kak. Sama ya? Ya tergantung tempo musiknya kan, kok pelan-pelan. Oh gitu ya. Kalau lari titik-titik ya udah jinjit. Tapi tetap gerakan itu saja karena dalam lambaian tangannya itu biasa ada Beda-beda sih Kak. Beda-beda Kita ya. ngatur. Oh tergantung. Saya merasa bosan, saya bilang mau gerakan apa? Cuma ganti variasi doang. Oh iya. Nanti kan pas saya ganti variasi, tinggal kita lihat. Misalnya ini, bar. Udah gerakannya apa kayak gimana? Ya sudah. Karena nanti ada berapa tarian kemarin saya buat kayak ngasak. Ya sudah pertama masuk kan Kak. Iya. Kayak kita bawa bambu itu kan. Udah kita kasih tajam kan. Ya si ceweknya ambil bibit. Ya udah gini kan aja. Jadi ada gerakan di situ. Iya ngerti. Durasi yang paling lama dalam menciptakan tarian itu berapa menit? Kalau tarian massal Kak? Ya. Kalau durasi sih paling lama kemarin 15 menit. 15 menit ya. Karena tarian massal. Tarian massal ya. Iya, ada tarian yang saya bentuk kemarin. Sudah dilihat sama KJ. Tarian Tama Barat namanya. Tama apa? Tama Barat. Tama Barat ya. Iya. Oh berarti menjelang musim hujan itu ya. Luar biasa. Nah, berangkat dari Sumbawa. Saya dengar informasi dari teman-teman dari Adinda juga kan ke Mataram. Iya. Beraninya adik itu membuat sanggar. Sementara di sana kan ada Lonto Engal, ya kan? Ada sanggar-sanggar yang sudah senior lah di sana, kelompok-kelompok sanggar seni lah. Tiba-tiba adik telepon saya, Kak, saya mau buat sanggar, kan kaget kita. Yo kenapa berani sekali? Saya pikir gitu kan, ya terbersit dari apanya itu. Oke. Tidak ada stadion kita sama seperti yang lainnya. Tidak ada Kak. Karena di situ karena teman-teman juga yang tahunya hanya Lonto Engal, rame juga. Saya juga nggak terlalu aktif saat itu. Saya cuma duduk saja di kos. Yang saya tahu cuma ada Lonto Engal di sini. Saya bilang. Iya. Kita ngumpul sama-sama teman dari Sumbawa juga yang kuliah di Unram, UIN, Umat segala macam. Iya. Saya coba bercerita. Ada namanya Wawan dari Mei Utara. Wan, buat sanggar yuk. Saya bilang. Kaget dia. Lihat saya. Ya. Serius? Yo. Serius saya bilang. Iya. Ayo kita buat saya bilang. PR-mu cuma satu, cari anggota. Pengurus dulu. Nanti cari penarinya, gampang. Oke. Apa saja katanya? Iya. Ada 5 bidang. Kalau cuma nari saja saya nggak mau. Iya. Saya juga mau yang lain. Apa Kak? Tari, seni rupa, saya bilang. Pasti ada, sini ada festival Kak. Teater. Dalam sanggar itu? Iya, ada 5. Ya sudah, saya bilang. Ada sastra juga, seni tari. Ya udah, siapa yang bisa? Akhirnya terkumpul selama 1 bulan. Saya kaget, ada 50 orang. Anggota. Semuanya dari kalangan mahasiswa. Iya, mahasiswa. Mungkin Pak Jeb lagi nonton, mungkin lagi di Sumbawa ini. Iya. Anggotanya Pak Jeb paling banyak gitu ya. Luar biasa, dukungan luar biasa itu kan. Luar biasa. Ya. Jadi SMA 2, SMA 1. Ya sudah. Banyak penari, banyak penabuh, gas, saya bilang. Saya nggak akan turun. Iya. Saya jauh sebagai tim penasehat. Kecuali teman-teman lagi keadaan kuliah segala macam, baru saya turun. Iya. Alatnya di mana dapat? Alatnya kita dapat. Selamat malam, mungkin senior saya di Pelambang. Mas Rompen. Iya. Oke. Oh, pinjam alat di Pelambang. Ya namanya kan buat sanggar, ya seharusnya kan alatnya, peralatan, fasilitasnya dulu kan. Tapi terlalu berani ya dia itu ya. Buat sanggar langsung mau action gitu ya, alat dipinjam gitu kan. Ya tapi mentalnya luar biasa. Pertama nggak ada alat Kak. Nggak ada alat. Ada alat satu. Terus bawa gendang aja. Bosan. Mungkin ini lagi nonton mungkin Mas Au. Iya Mas Au. Pernah saya pinjam alatnya. Nggak usah pinjam katanya. Iya. Saya suka diejek kalau pegang gendang. Tetap sobek katanya. Iya. Waduh. Oke. Itu dari pengalamannya adik. Nah, sekarang adik kan sudah balik ke Empang. Kira-kira
melihat kondisi Empang, terutama teman-teman yang seni fokus dengan tarian atau apa saja itu, ada keinginan nggak untuk membuat sanggar di Empang gitu? Nah, ini lebih asik. Iya, iya. Kebetulan saya sudah pindah. Nah, Rasa ingin bentuk sanggar seni ya? ada. Ada, Kak. Bukan kategori kita tidak menghargai yang sudah pendahulu. Iya. Entah itu Santoana, Betul. Barangbayan. Betul. Nah, setidaknya kita juga haruslah. Alhamdulillah. Saya coba. Saya berpikir dulu, tidak semerta-merta saya harus ini. Iya. Saya harus tanya dulu pemangku adat, yaitu ke arsis juga. Iya. Saya juga tadi pagi saya tanya Din. Iya, senior itu ya. ya. Saya tanya. Belum saya temu Manaing nih. Kalau Manaing juga keluar korohnya ini. Ini koro-koronya. Iya. Tapi baik juga kan untuk disiplin itu. Oh ya. Kalau disiplinnya jangan tanya. Iya. Terus siapa-siapa yang pernah ditemui di sini? Kaing belum? Kaing belum. Rencananya malam ini saya temui itu ke Arsis karena iya pas juga. Iya. Saya temui biasa Din. Sudah ditemuin Din? Belum karena dia tadi ada acara ya sudah. Iya. Langsung saya coba nanti ke rumahnya Manaing ke ide. Saya coba pelan-pelan. Iya. Gimana itu. Tidak semerta-merta walaupun saya sudah tahu saya nggak bisa seperti itu. Karena dari beliau lah saya bisa tahu seperti itu. Betul. Nah saya coba juga bicara sama teman-teman yang dari Empang bawah Keragenti. Oh bagus. Iya. Biar ada suasana. Betul. Nah bagus nggak saya bilang. Siapa tahu besok-besok ada acara kegiatan kampung saya bilang. Di Empang. Ya sudah bisa kita ramaikan. Apa saja. Tapi janganlah saya bilang waktu ada kegiatan baru kita nongol. Iya betul. Nah, seminggu sekali lah kita latihan. Untuk latihan. Oh iya dah. Ya udah saya telepon Erwin. Iya. Ya udah. Alhamdulillah ketemu sama pemangku adatnya langsung di sini. Iya. Di sini Mas Yudo juga menonton ini. Banyak senior yang menonton ini. Makanya sengaja kita buka sekarang ya. Ini tetap kalau di Unsa. Ya. Bos Unsa Lex ya. Iya, luar biasa. Nah, ketika pas saat sekarang itu sampai sejauh mana dukungan dari senior tentang keinginan untuk membentuk satu sanggar seni di sini? Karena baru tadi per malam Kak. Oh, per malam. Per malam karena sebelumnya saya duduk sama Daeng Gombo. Saya sama Daeng coba angkat suasana baru gitu. Oke. Ajak pemuda ini. Iya. Saya lihat betul juga saya bilang. Iya. Terus selesai Isa ngantuk. Nah, tapi nggak putus asa nanti. Ya siapa tahu nanti kan nggak serta merta, kadang-kadang ya tergantung dari orangnya. Yang walaupun iya belum tentu di belakang juga iya gitu lah. Tantangan itu ya. Ya harus berani menerima tantangan ini ya. Ya karena kita tahu bahwa teman-teman seniman di Empang ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan tidak lepas dari tantangan ini. Deta kuje dinda detanya bau lebih integrit kembali. Itu kan. Nah, terus setelah itu teman yang sebagai pemula lah mau mereka mendukung alhamdulillah. Tapi saya bilang saya WA pribadi dulu teman-teman, siapa yang bisa. Nanti kita ketemu satu tempat di mana itu sebelumnya selesai saya WA teman-teman, saya temui dulu pendahulu saya bilang. Sebenarnya saya mau temui kemarin itu pas malam itu, cuma Om Yudo nggak ada di sini. Iya, tapi alhamdulillah nonton Mas Yudo. Selamat malam Om. Iya. Nah jadi nggak ada. Ya sudah siapa aja yang ada dulu. Saya tanya siapa yang ada. Kemudian sudah saya telepon berapa pendahulu saya harus ini 9. Saya juga perlu gambaran Kak. Iya. Nama sanggarnya apa saya belum tahu ini. Kesepakatan nanti ya. Iya. Kesepakatan. Nah, dari berapa pengalaman yang pernah dilakukan sama Adinda atau teman-teman lain ini, kadang-kadang kita itu pas ada acara pengantin, ada acara hari besar nasional, ada acara-acara yang diundang baru mereka action. Senang nggak seperti itu? Kalau seperti itu, makanya saya agak longgar. Oke.
Jadi saya pengennya ada enggaknya kegiatan, setidaknya adalah kita latihan. Latihan. Ya, entah itu seminggu berapa kali. Ya. Masa tiba-tiba mepet kita latihan. Saya paling nggak suka seperti itu. Ada niat nggak misalnya gini, asik latihan asik, pingin menciptakan suasana baru dengan catatan ide kita harus mencoba pada diri kita itu untuk buat satu kegiatan dari diri kita, dari kelompok itu, dari sanggar itu. Ada nggak keinginan seperti itu? Ada. Oke. Kita tes kan, kalau nggak salah. Ya. Oh maaf senior. Ya. Sekali lah kita lomba festival tari lah. Nah, entah itu dari kalangan SMP, SMA segala macam. Nah itu yang bagus. Karena apa Kak? Ya. Saya lihat banyak sih penari di sini. Ya. Tapi kebanyakan lomba di luar. Di luar. Kenapa nggak di sini sekali? Betul. Nah, kita hidupkan suasana di kampung dulu. Iya. Nanti kita coba. Jadi kalau cuma waktu ada perlombaan baru kita lihat. Iya. Nanti kalang kabut kayak di tahunan. Iya. Itu mana nih? Nonton nggak? Semua sih nonton ini. Nah, berarti sudah ada perencanaan dan gambaran tentang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Tapi saya kumpulkan dulu. Baru saya bicarakan gimana nanti. Malum nggak? Tantangannya di sini. Iya. Ada yang mau bekerja, ya biasa. Iya. Dari sanggar Padepokan yang di Sembawah sampai Besuk Beseli, menantang sekali ini. Iya. Ngumpul penari, penabuhnya nggak ada. Iya. Oke. Aduh, ada penabuh, penarinya hilang. Iya. Sanggar ini skopnya desa, kecamatan atau apa? Nah, ini saya mau bicarakan sama Karsis. Oke. Ya. Apakah kita bawa nama dusun Pangbawa atau kecamatan lebih besarnya? Iya. Makanya saya pengen temui senior saya ini. Oke. Kita ke Karsis, Ndin. Iya. Nak tuh aku sini. Iya. Nah, yang jelas ya. Kalau saya pikir gitu, ada penabuh yang mengerti tentang cara memainkan alat itu saja dulu. Ya. Insya Allah. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Dinda itu sendiri sudah bisa menciptakan tarian. Nah, hal yang lebih menarik lagi, ada nggak keinginan untuk lebih dari tarian rencananya mau diciptakan? Coba digambarkan dulu. Saya pengen dari kemarin sudah nonton sama Om Yo itu waktu di Sembawah. Karena baru sekali gak saya lihat teater di sini. Oke. Sandra tari. Iya. Ada tarian, ada teater, gabung. Tapi yang saya lihat di sini cuma tarian, fokus saja. Tidak ada kolaborasi. Tidak ada. Vakum itu ya? Ya. Oke. Sekali kemarin kan? Iya. Waktu dulu lupa saya. Batulang Lilo dulu pernah. Yang terbang itu. Ya sudah. Nah, sebenarnya itu yang harus kita apresiasi sebenarnya. Sebenarnya sakit tatik siang. Gimana aing gitu sebenarnya. Melo. Kasur jadi mayung sakit benar gitu. Sepak sekarang atik beli kau jadi mayung. Langsung ditodong sama kain ya. Satu. Di situ kan ramai penabuh. Saya datang terakhir. Biasa petani pengen kebun aja. Iya. Datang kacan. Mandul, kerutum, hidung mata jangan kemanikin. Iya. Siapa itu lupa saya. Kajen tak bisa. Semua itu nggak ada yang bisa. Jadi jalannya itu mayung nggak? Kato. Iya. Tarik diri coba kau itu. Karena ngatik bapak lu gitu. Iya. Padahal saya bilang saya punya penabuh. Entah tamah kajenan. Enggak tamalah penabuh. Harus di mayung. Suruh jadi mayung. Karena pas ya ke balong rakan yam deta. Karena ya pas saya nampil kak. Nuk beriak. Iya. Mau tidak mau kan harus di mayung. Oh ini sih. Iya. Apalagi bosan aja kali mana? Iya. Nah, ini tantangan buat Dinda ini juga. Karena tadi sudah kita katakan bahwa tarian itu kalau tidak ada improvisasi dalam gerakan itu kan menutup. Iya. Makanya tadi saya bilang senang nggak seperti itu kan. Nah ternyata dijawab sama Dinda
ya gimana supaya ada kolaborasi di situ, ada tahu baca lawas dalam tarian ibaratnya begitu kan, Ya. Ada drama di situ ibarat kolaborasi. Betul, Ya. betul. Nah, kira-kira apa desati Pang Adi misalnya Sanggar ini sudah aktif misalnya kan, personilnya sudah aktif, taruhlah 50 anggota personil untuk penari saja, terbersit dalam hati Dinda itu apa kira-kira? Pertama, ketika Sanggar ini sudah saya bentuk, ya, dari bantuan teman-teman sekaligus pendahulu saya, saya mau launching Kak. Launching pertama, saya hantam dengan teater. Teater itu sejarah Kecamatan Pang. Langsung ke teater. Kalau emang ada tarian di situ, apa tariannya? Iya. Jadi collab semuanya di situ. Entah jeda, jeda Sengara, nah yang ngumang ke Gentau segala macam. Saya coba. Jadi ini nari, skeco, ini langsung nyatu situ. Oke. Saya pengen coba gama baru. Cuma gama baru, masih biar referensi sejarah itu sih. Insya Allah Tuhan maafin nih, mumpung ada diri nggak apa-apa nanti kan. Insya Allah kalau masalah sejarah itu yang walaupun saat beliau masih ingat dengan keadaan Pang seperti dulu ya, masih kuat ingatan diri. Nah, yang jadi tantangan biasa ini kita buka-bukaan ini. Kadang-kadang dalam latihan yang merasa diri, tidak usah kita ambil contoh dari orang lain, saya sendiri misalnya ini ya. To tentang serune misalnya, to tentang genang, to tentang santong srek misalnya gitu kan. Salah kau ibarat menan, otakum ganti kau melok rasate kira. Aksmalik kembali. Buat sebelum terbentuk Senggarta atau kan bentuk Blingyang buat nampil. Iya. Badanyang mau. Jadi etika ada komunikasi. Betul. Abin salam nada sih ya. Kaji sebagai pelatih, walaupun kaji semula kita pengen ngetuk, karena minum nyaman setelah supus ya. Dokan nyaman tadi. Iya, pernah rasa ada kayak. Karena bekati itu di tetap. Long bay bekati itu kan bekati karena selalu bersekam ya. Malum penari atau penabu menjangkup serial ya. Pekaki kerasigu. Boleh juga saya lebihkan dulu pendekatan. Pendekatan, nampak ada peluang, berarti kan kenal ya. Oh, taluk berarti misal karsis. Oh, berarti karsis nunggu taluk. Jadi ketika kaji beling nih, Om seka, di taluk misalnya kurang aja, ada apa? Berarti itu yang harus kita kaji deh ya. Harus dari keinginan teman-teman itu dengan kehadiran Dinda itu diempang kembali sama dengan membangkitkan regenerasi. Insyaallah. Membangkitkan regenerasi. Itu kan merasa diri senior man, monti genang man, monti gong kan begitu maksud kita kan? Ya supaya apa? Ada penerus. Nah itu yang jadi keinginan semua teman-teman juga itu. Kenapa harus kita sampai luta gong? Tata kita tunti ini kan kurang asik deh kita. Nah sementara era zaman sekarang itu mungkin lebih lembek, lebih lopas, tahu tuh kita dunung ibarat begitu. Nah terus dari faktor cara berpikirnya juga begitu kan. Nah betul malu tak arsis ke Kalemulan tigong, malu tak Rubin ke Kalemulan tigong ibaratnya begitu kan. Nah Bapidan waktu misal Ndatek ataupun Prabu misal di tigong itu maksud kita nan pebaut cepan ada perubahan Bang. Kalau tidak seperti itu tidak akan berubah, biar bagaimanapun tidak akan ada perubahan deh. Nah jadi saya sarankan dan saya minta kepada teman-teman dengan kehadiran Adinda Pon di sini ya, kita harus bersyukur karena kehadiran Dinda ini semata-mata ingin mengadakan perubahan dengan regenerasi, terutama dalam bidang seni musik tradisional Sumbawa yang menyangkut dengan tarian ya. Karena kita tahu Dinda bahwa satu-satunya pelatih ya bahkan maestro seni untuk kategori seni tari itu Kali Sempang ini sudah diakui di nasional ini maestro tari Ibu Darmawan Samsudin yang almarhum. Nah masa dengan tidak ada Ibu Darmawan sendiri itu kita selalu taluk. Regenerasi sebagai siapa sih
Ibu Darmawan yang lain. Iya. Di sini kan juga ada Din Bagus, juga ada Din ini. Nah, terus teman-teman yang lain dengan ada Dinda kembali. Ini sudah tertata regenerasi ini. Nah, dan insya Allah dengan kehadiran Dinda, jadi saya selaku penyemangat sangat berterima kasih juga. Dan ini harapan mungkin Dinda harus beling kita dit beling taulah tamat beling lamin masih dengan tigong gendang dari penabu nih itu akan berkembang tulin itu biar saya ada ngomong nggak ada masalah itu. Nah karena apa lamin sakit nih karena kita kan yang terbatasan mungkin semal. Jangan waktu kita sehat kita pikir waktu sakitnya nanti siapa yang menjadikan regenerasi ini kalau enggak dari sekarang. Itu maunya kita Dinda. Ya mungkin ini kata-kata terakhir dari Dinda karena waktunya terbatas nih Dinda. Ya silamu. Kalau kata-kata terakhir udah enggak ada lagi sih Kak karena ini permulaan. Pandangan untuk senior itu. Untuk ngilah. Kayak gak bisa semawa. Ya. Apa rasati, apa keinginan meluk model dan bisa malu. Ya nggak apa-apa. Merasati. Suka muluk-muluk pas segala macam. Kita tolong laku sia-sia senior, dampingi gama kami ta. Ya. Sampai kami tahu kembali supaya ada penerus langsungnya kembali. Dan baik sih. Jadi nusok singgung segala macam. Ya. Mantunya yang jas kembali. Nah, jadi buat ada warna-warni lah yang beda. Betul. Jadi tetap sih teneng pendapat laku Sria Senior kembali dan baik sih. Oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya Dinda. Semoga awal dari sini kita membuka ruang ya. Amin. Ruang kolaborasi, ruang edukasi, ruang seniman ya walaupun yang tidak sempat datang ke sini bisa menonton juga ya. Tolonglah kita sama-sama mengangkat nama Empang, nama Sumbawa juga ya karena kita tahu nilai jual Sumbawa itu tidak lepas dari karya seni. Betul. Ya itu adalah salah satu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.